Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabipun. Yang terhormat Pak Ambar dan Bu Agi selaku dosen mata kuliah Data Mining dan Literasi Data. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ujian akhir praktikum Data Mining dan Literasi Data. Selanjutnya yaitu adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama ada Franciscus Poniman Sinurat dengan NPM 2075-2013. Yang kedua itu ada Nugroho Adiputro dengan NPM 2075-2024. Dan yang terakhir ada Rido Fadliansah dengan NPM 2075-2028. Adapun bahasan yang akan kami sampaikan pada presentasi kelompok kami yaitu tentang analisis market basket untuk menentukan asosiasi role dengan algoritma a priori. Kami mengambil dari jurnal studi kasus toko bangunan menara. Adapun isi pembahasan pada presentasi kami, yang pertama yaitu ada masalah atau latar belakang, yang kedua itu ada tujuan menerapkan data mining yang dipilih, yang ketiga itu ada metode atau tahapan data mining yang dilakukan, yang keempat yaitu ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada kesimpulan, dan yang keenam atau terakhir yaitu daftar pustaka. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh kawan saya. Selanjutnya, masalah atau latar belakang. Market basket analysis didefinisikan sebagai item set yang dibeli secara bersamaan oleh pelanggan dalam suatu transaksi. Selain itu juga digunakan untuk menganalisis pola belanja konsumen. Kondisi seperti ini mengharuskan pemilik toko supaya memiliki strategi agar dapat meningkatkan omset penjualan dan pemasaran bahan bangunan serta alat pertukangan pada toko bangunan menara, sehingga toko dapat bersaing dalam memajukan toko. Dan proses pengolahan data transaksi yang belum naik dan cara mengetahui pola belanja pelanggan dengan mengarsipkan data secara manual, sehingga berpengaruh pada layanan konsumen dan peningkatan omset penjualan. Selanjutnya, tujuan menerapkan data mining pada kasus ini. Yang pertama, tujuan pertama itu untuk mengetahui pola belanja terhadap konsumen dapat dilakukan dengan cara menerapkan metode asosiasi. Yang kedua, untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dengan berbagai basis data yang besar. Yang ketiga, untuk mengurai suatu masalah atau fokus pada kajian yang akan menjadi bagian-bagian sehingga susunan bentuk sesuatu yang telah diurai itu tampak lebih jelas. Yang keempat, untuk mengidentifikasi hubungan pada sekumpulan produk, item, maupun kategori. Selanjutnya, metode atau tahapan data mining pada kasus ini. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan metode algoritma a priori dengan aturan asosiasi. Yang kedua, metode penelitian kuantitatif. Yang ketiga, menggunakan metode analisis market basket analysis atau MBA. Lalu selanjutnya masih dalam slide metode atau tahapan yang digunakan dalam penelitian ini. Tahapan penelitian yang digunakan pada kasus ini terbagi dalam 4 bagian yang memiliki 5 tahapan. Bagian pertama berisi problem identification yang berisikan tahap 1, studi literatur dan identifikasi. Kajian literatur yang digunakan ada 2, yaitu yang pertama buku, yang kedua jurnal. Lalu proses pengumpulan datanya, yang pertama itu melakukan observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Lalu mengidentifikasinya, yang pertama itu mendefinisikan masalah, yang kedua lingkup penelitian. Bagian kedua intervention yang terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap kedua dan tahap ketiga. Tahap kedua ini merupakan analisis
Perlunya mengetahui pola belanja konsumen, lalu mengidentifikasi pola belanja konsumen sehingga dapat ditentukan metode yang digunakan adalah market basket analysis. Lalu tahap ketiga, tahap pre-processing. Yang terbagi, yang pertama itu selection, kedua cleaning, yang ketiga transformasi, yang keempat rapid miner. Lalu masuk bagian ketiga, evaluation. Dalam evaluation ini hanya terdapat satu tahapan, yaitu tahap keempat, yang berisikan tahap analisa dan hasil. Tahap analisa dan hasil yaitu proses algoritma hash basis. Lalu pada bagian keempat ini yaitu reflection dan learning, yaitu tahap kelima penutup. Pada tahap penutup ini, tahap kelima ini penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan atas penelitian ini adalah hasil market basket analysis dengan algoritma hand based, yaitu frequent item set. Lalu sarannya untuk market basket analysis dengan algoritma hash based. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, yang dimana pada slide ini ada data transaksi yang digunakan. Itu kami mengcompare data yang digunakan toko bangunan menara ini ke dalam bentuk CSV. Nah, yang kami dapatkan itu data berupa yang kami olah itu data mentah yang berupa data transaksi selama 10 transaksi. Selanjutnya, data yang kami olah di CSV tadi kami masukkan menggunakan aplikasi WK, yang dimana aplikasi WK itu kami mulai dari tahap praproses. Nah, di tahap praproses itu kami memasukkan data CSV tadi. Nah, di sini sudah ada tampilan di slide, tampilan dataset yang kami gunakan di WK. Nah, di sini kami meremove satu instansi yang itu ID transaksinya. Kemudian di WK ini kami sudah mendapatkan data yang kami simpan dalam bentuk ARF. Setelah kami mendapatkan data ARF itu, kami masuk ke classify, yang dimana langsung tersedia di cost pilihannya itu a priori, yaitu metode yang kami gunakan untuk mengolah data ini. Dan di kelompok ini kami mencoba mengubah a priorinya itu yang pertama itu mengubah minimumnya itu menjadi 90% atau 0,9, dan mengubah confidence-nya itu sebesar 60%. Setelah mengubah nilai minimum dan confidence, maka kamu mengklik start dan dapat hasil a priorinya, yaitu mendapatkan 10 instansi data transaksi yang dibeli secara bersamaan. Dan berikut hasil pembahasannya. Pada asosiasi output ini menampilkan parameter algoritma, yaitu support dan confidence-nya itu dengan rule terbaik yang berdasarkan confidence-nya. Dengan minimum support 90% dan confidence 60%, maka hasilnya jumlah rule yang menjadi 10 instansi. Nah, minimum support ini digunakan untuk menghilangkan pola yang confidence-nya itu bisa saja tinggi, tetapi hanya sedikit yang muncul di transaksi. Sehingga yang pertama itu, jika membeli ember, maka kemungkinan konsumen itu juga membeli Arco, yang dimana memiliki tingkat confidence itu 1, yang artinya tingkat kepastian konsumen itu membeli ember dan Arco itu sangat tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua itu kami simpulkan, jika membeli Cor, maka konsumen itu akan membeli ember bag, yang dimana memiliki tingkat confidence itu 1 juga, yang artinya tingkat kepastian konsumen akan membeli Cor dan ember bag ini sangat tinggi, dan begitu juga terjadi untuk sebaliknya.
Yang selanjutnya itu, jika membeli gembok pasti konsumen akan membeli veteran. Nah, dengan memiliki tingkat confidence yang sama, yaitu 1, artinya konsumen akan memiliki tingkat kepastian membeli gembok dan veteran itu secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu adapun kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama, metode market basket analysis dengan algoritma a priori dapat digunakan untuk membantu toko mengetahui pola belanja konsumen dan barang yang penting sering dibeli oleh konsumen. Yang kedua itu tingkat support dan confidence atau nilai kepastian dari data penjualan diperoleh ketika data transaksi atau data penjualan telah diolah dengan algoritma a priori. Semakin tinggi nilai support dan confidence-nya, maka semakin erat pola keterkaitan produknya, menghasilkan association rules, yaitu yang pertama, ketika konsumen membeli ember, maka akan membeli Artco dengan tingkat keyakinan barang yang akan dibeli secara bersamaan dengan confidence 1. Yang kedua, ketika konsumen membeli genteng, maka akan membeli kapur dengan tingkat keyakinan barang yang akan dibeli secara bersamaan dengan confidence 1. Yang terakhir itu, ketika konsumen membeli meteran, maka akan membeli gembok dengan tingkat keyakinan barang yang akan dibeli secara bersamaan dengan confidence 1. Kami di sini menggunakan 3 sumber referensi pendukung. Yang pertama itu ada dari gym.teknokrat.ac.id. Yang kedua itu dari repository.teknokrat.ac.id. Yang ketiga itu dari ejournal.itenas.ac.id. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.